Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik. Penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana.
Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon.
Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik. Penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku,
pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prilianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prilianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon.
Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik. Penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya,
Kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat,
4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, dituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari Aep dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana.
Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.E. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Barreskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prilianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prilianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik. Penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Ditipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina.
Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya.
Dia tidak netral, dituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari Aep dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, dituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon.
Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.E. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku,
pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding mendiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prilianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prilianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi.
Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik. Penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi.
Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Pradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza,
Apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari Aep dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana.
Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Pradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Ditipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Barreskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prilianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prilianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Ditipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widyasari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina.
Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya.
Dia tidak netral, dituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari Aep dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, dituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon.
Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon.
Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.E. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11,
dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi. Tambahnya, kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Barreskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prilianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prilianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI.
Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E.P. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E.P. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E.P. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina.
Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Pradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya.
Dia tidak netral, dituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari Aep dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.E. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon.
Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku,
Pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prilianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aib Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prilianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari PERADI. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prilianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, dituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon.
Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik. Penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan saka tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan saka tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau saka tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Ditipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya,
Kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4
4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari AF dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan AF Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu AF dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Tipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Apabila hasil gelar perkara ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka penyelidikan akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nasib ayah Eki Ibtu Rudiana kini terpojok setelah dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana dikabarkan bakal segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Sementara itu Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Titin juga terlihat membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal juga ikut dipanggil lantaran kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan AF Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporan dia terhadap Ibtu Rudiana.
Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan serta Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Akhirnya terjawab alasan saksi sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon, Mega Lestari dan Widya Sari berani melawan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Mega dan Widi tak gentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Jati Pahlevi di sidang PK 6 terpidana. Bahkan keduanya sempat menjawab pertanyaan Jaksa Jati Pahlevi dengan nada nyolot. Widi dan Mega pun sampai diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Tak hanya itu saja, Widi dan Mega juga tak gentar diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni. Bahkan keduanya santai saja saat diserang oleh pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution. Kemunculan Widi dan Mega setelah 8 tahun ini dipertanyakan oleh Rasman. Menurutnya, kedua sahabat Vina itu muncul sejak tahun 2016 dan menyerahkan ponselnya ke polisi. Tak gentar dengan teriakan Rasman, Widi dan Mega menjelaskan kalau mereka baru tahu bahwa ponsel Vina dijadikan barang bukti. Bahkan Widi dan Mega sudah didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri soal isi chatnya dengan Vina. Kedatangan tim sus itu jauh sebelum Widi dan Mega jadi saksi di sidang PK kasus Vina. Widi dan Mega diingatkan oleh tim sus soal percakapannya dengan Vina di malam kejadian. Kepada Widi dan Mega, tim sus memperlihatkan hasil ekstraksi dari HP Vina. Baru setelah itu, kata Titin Prialianti, HP Widi dilakukan ekstraksi oleh tim kuasa hukum dari Peradi. Hasil ekstraksi HP Widi itu juga dibacakan oleh ahli di sidang PK Sudirman. Widi dan Mega tak gentar dengan berbagai serangan karena sudah yakin dengan kesaksiannya. Bahkan kesaksian keduanya sudah diuji oleh tim sus bentukan Kapolri sebelum adanya sidang PK. Terutama soal chat terakhir Widi dengan Vina pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Sebab isi chat Widi dengan Vina itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim sus sambil mencocokkan hasil ekstraksi. Meski awalnya sempat lupa, Widi dan Mega justru kembali mengingat percakapan itu berkat kedatangan tim sus. Sehingga menurut Titin Prialianti, kepercayaan diri Widi dan Mega itu tak terlepas dari bantuan tim sus. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana.
Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kemungkinan besar ia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu A.F. dan Dede di kepolisian. Kalau saya mengenai laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, imbuh Titin. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kami mendampingi Bu Titin selaku saksi di Ditipidum Bareskrim Polri. Kami hadir atas undangan penyidiknya dalam hal laporan Pak Jutek kepada Ibtu Rudiana, jelasnya. Kurang lebih kita sudah menghadirkan 10 saksi, dan Bu Titin saksi ke-11, dan rencananya akan ada saksi tambahan lagi, tambahnya. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor.
Di akhir akan ada pemanggilan dari pihak terlapor Ibtu Rudiana. Kalau ada pelapor, terlapor juga dipanggil, tukasnya. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.